Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar teman-temanku kelas 3 di pagi hari ini? Semoga kita semuanya tetap dalam kondisi yang fit dan sehat sehingga kita bisa belajar tematik pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran tematik kita mulai, alangkah lebih baiknya kita membaca terlebih dahulu bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, kemarin kita sudah belajar tema 1, subtema 1. Nah hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Insya Allah di hari ini kita akan belajar di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Bagaimana teman-teman? Sudah siap semuanya untuk belajar di hari ini? Oke, kalau sudah siap bisa kita mulai ya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Jadi selain hewan dan tumbuhan, manusia juga merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Jadi pertumbuhan kita itu terjadi sejak kita berada di dalam kandungan ibu. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Kalian bisa perhatikan gambar berikut. Itu ada gambar seorang bayi, kemudian dari bayi tumbuh menjadi balita. Setelah dari balita, kita tumbuh menjadi seorang anak, kemudian remaja, dan setelah remaja kita menjadi orang dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Jadi seperti Ustadzah ini, pertumbuhannya sudah berhenti. Namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya makanan, minuman, olahraga, dan gen dari orang tua. Nah, untuk dapat tumbuh sehat dengan baik, kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Bagaimana makanan yang sehat dan bergizi? Sudah Ustadzah jelaskan di pembelajaran terdahulu bahwa makanan yang sehat dan bergizi adalah makanan yang mengandung pola 4 sehat 5 sempurna. Coba teman-teman kita perhatikan gambar berikut. Di sini di situ ada contoh gambar tentang proses pertumbuhan. Kita amati bersama gambar yang pertama. Gambar yang pertama, di situ ada seorang ibu menggendong seorang bayi, kemudian ada seorang anak yang merangkak, dan kemudian ada seorang anak yang sedang belajar berjalan. Nah, teman-teman, apa yang bisa teman-teman temukan tentang perubahan yang dialami Udin? Ya, nama tokohnya kita sebut saja Udin berdasarkan gambar tersebut. Ya, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah gambar yang pertama. Udin masih bayi ya, masih di dalam gendongan ibunya. Kemudian Udin tumbuh menjadi balita. Dia sudah bisa merangkak. Nah, setelah merangkak, sesuai dengan pertumbuhannya, Udin mulai bisa berjalan. Nah, itu tadi tentang perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai dia bisa berjalan. Kemudian kita amati lagi gambar yang kedua. Di situ ada gambar Udin yang sedang meminum susu di dalam botolnya. Kemudian yang kedua, Udin bisa makan. Nah, bisa kita lihat perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah ketika masih kecil, ketika masih balita, Udin masih meminum susu di dalam botol. Jadi makanan antara anak kecil dan dewasa itu tentu saja berbeda ya. Kemudian ketika dia sudah dewasa,
atau sudah remaja itu gambarnya dia sudah bisa mengkonsumsi makanan dengan makanan sendiri. Ketika kita masih kecil, biasanya kita selalu disuapi makannya, tetapi ketika kita sudah beranjak remaja atau sudah bisa makan sendiri, kita usahakan ya untuk makan sendiri, jangan minta disuapin oleh orang tua. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Tentu saja iya teman-teman. Nah, jika kamu ingin tahu tentang bagaimana perkembangan kamu, teman-teman bisa menanyakan pertumbuhan dan perkembangan dari orang tua masing-masing. Sebelum teman-teman menanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, sebaiknya teman-teman mendaftar dulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada orang tua masing-masing. Misalnya, kapan kamu bisa merangkak? Terus kapan kamu bisa berjalan? Ketika kamu balita kamu makan apa saja? Nah, itu contoh daftar pertanyaan. Nah, setelah teman-teman bisa menuliskan daftar pertanyaan dan melakukan wawancara kepada kedua orang tua masing-masing, teman-teman bisa menuangkannya ke dalam sebuah teks cerita atau bisa menuliskannya ke dalam teks cerita tentang perkembangan dan pertumbuhan diri teman-teman. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Jadi berat badan teman-teman serta tingginya tentu berbeda ketika teman-teman berada di PAUD atau di TK. Otomatis sekarang di kelas 3 teman-teman mesti bertambah tinggi dan badannya juga bertambah berat. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan kuat. Edo dengan mudah dapat memegang tempat minuman yang lebih berat dari botol susu. Jadi kekuatan tangan kita ini juga mengalami perkembangan teman-teman. Di saat kita kecil, kita tentu susah ya memegang segala sesuatu, contohnya memegang botol susu. Tetapi ketika kita sudah beranjak lebih besar, kita tentu mudah untuk memegang segala sesuatunya. Contohnya memegang sendok, memegang gelas, memegang pensil untuk menulis dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah teman-teman, tentunya teman-teman sampai saat ini bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, bukan? Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Gerak kuat diperagakan dengan cepat. Adapun gerak lemah diperagakan dengan lambat. Jadi gerak kuat diperagakan dengan cepat. Contohnya tepuk tangan. Adapun gerak lemah diperagakan dengan lambat. Contohnya mengayun-ngayunkan tangan tentunya dengan gerakan yang lambat. Nah, sekarang teman-teman bisa mempraktekkan gerak kuat dan lemah. Coba perhatikan instruksi dari Ustadzah ya. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan. Yang pertama, lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Dan yang kedua, lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Tentu saja berbeda kan teman-teman rasanya? Rasa gerakannya berbeda bukan? Ketika kita mendorong meja dan ketika kita melakukan gerakan lemah seolah-olah kita sedang memegang
kapas. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Ketika kita masuk PAUD, kita belum bisa mengetahui huruf dan angka. Tetapi ketika kita sudah belajar di TK dan ketika mau masuk SD, kita sudah hafal huruf dan sudah bisa membaca serta menulis. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan ketika di kelas sebelumnya. Nah, sekarang hari ini, mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Ketika kemarin kita sudah belajar penjumlahan tanpa teknik menyimpan, hari ini kita bersama-sama akan belajar teknik penjumlahan dengan teknik menyimpan. Bisa diperhatikan Ustadzah ya teman-teman. Nah teman-teman, kita review dulu ya pembelajaran yang kemarin tentang penjumlahan tanpa menyimpan. Ustadzah memiliki dua bilangan di sini, yaitu 1693 ditambah 5204. Kita buat dengan cara bersusun terlebih dahulu. Jangan lupa teman-teman, satuan harus lurus satuan, puluhan lurus puluhan, ratusan lurus ratusan. Begitu juga dengan ribuan harus lurus ribuan. Kita menjumlahkannya dari satuan terlebih dahulu atau dari pas paling belakang. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 9 tambah 0 sama dengan 9. 6 tambah 2 sama dengan 8. 1 tambah 5 sama dengan 6. Jadi 1693 ditambah 5204 sama dengan 6897. Kita coba lagi pada contoh soal nomor 2. Di situ ada bilangan 1200 ditambah 2900. Kita buat cara bersusun terlebih dahulu ya. Jangan lupa satuan harus lurus satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Mari kita coba untuk menjumlahkan bersama-sama. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 9 sama dengan berapa teman-teman? Ya, sama dengan 11. Bagaimana cara menuliskannya? 11 terdiri dari angka 1 dan 1. Ini angka 11. Kita letakkan satuannya. Satuannya di sini adalah angka 1. Nah, kita tulis angka 1 di sini. Kemudian masih ada angka satunya. Nah, angka satunya ini kita taruh di atas ribuan. Kemudian kita lanjutkan lagi menghitungnya. Di sini ada angka 1 yang merupakan simpanan angka 11 tadi ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi 1200 ditambah 2900 hasilnya 4100. Oke teman-teman, bisa kita perhatikan lagi ya. Ustadzah memiliki dua bilangan, yaitu 2465 ditambah 3208. Jangan lupa untuk menghitungnya agar lebih mudah kita buat dengan cara bersusun. 5 ditambah 8 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 13. Kita tulis di sampingnya dulu, kita urat-urat dulu. 13. Kita tulis angka satuannya. Angka satuannya di sini adalah angka 3 atau angka yang paling belakang ya yang kita tuliskan. Berarti kita tulis angka 3. Nah, sedangkan angka satunya yang ini kita taruh di atas puluhan. Ditaruh di atas angka 6. Jadi 1 ditambah 6 sama dengan 7. 7 tambah 0 sama dengan 7. Kemudian angka
ada angka 4 dan 2. Angka 4 tambah 2 sama dengan angka 6. Kemudian ada angka 2 dan 3. Angka 2 dan 3 jika dijumlahkan sama dengan 5. Jadi bilangan 2465 ditambah 3208 sama dengan 5673. Kita coba sekali lagi ya teman-teman. Ini Ustadzah punya dua bilangan lagi, yaitu 5730 ditambah 2419. Kita jumlahkan bersama-sama. 0 tambah 9 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 9. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 7 tambah 4 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 11. Kita tulis di sini dulu, sama dengan 11. Kita tulis satuannya dulu. Satuannya adalah angka 1. Sedangkan yang satunya lagi ini merupakan puluhan. Yang puluhan kita taruh di atas angka ribuan ya. Angka ribuan di sini adalah angka 5 dan angka 2. 1 tambah 5 sama dengan 6. 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi 5730 ditambah 2419 sama dengan 8149. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua atau gen. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Jadi bangsa Indonesia itu kaya dengan perbedaan. Nah, perbedaan itu adalah karunia dari Tuhan. Makanya kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan, baik itu perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, dan lain sebagainya. Mari kita amati gambar berikut. Di situ ada seorang anak atau ada seorang temanmu yang kesulitan mengambil bola karena dia lebih rendah dari lemari. Nah, kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan jika teman-teman bisa mengambil bola tersebut? Ya, kita harus membantu teman kita yang sedang kesulitan mengambil bolanya. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Kemarin kita sudah belajar sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan oleh bintang. Nah, sekarang sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab dan memiliki lambang rantai. Lambang rantai ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, nilai-nilai kemanusiaan itu seperti apa? Nilai-nilai kemanusiaan itu contohnya saling menghormati, saling menyayangi, memperlakukan manusia lainnya dengan baik, menengok orang yang sakit, atau adanya penggalangan sumbangan untuk korban, bencana, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang perkembangan dan pertumbuhan. Belajar berhitung dengan teknik menyimpan dan juga belajar tentang sila kedua. Semoga teman-teman paham dengan materi yang sudah Ustadzah
sampaikan. Tetap semangat teman-teman ya, meskipun kita belajarnya dari rumah. Mari kita akhiri bersama-sama pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.